撃開始だ。行くぞ。もし俺が俺でなくなったら俺を殺してくれ。分かった。その時は私が殺してあげる。完成です。Fate yang sudah mengetahui sedikit tentang cara kerja Babylon sangat senang, karena di Babylon orang yang kuat akan dimaafkan kalau melakukan kesalahan. Seperti di negara kita ya guys ya, punya uang Anda aman. Bener nggak lur? Ente kadang-kadang ente ya. Arani. Tenang. Lanjut. Di sisi lain, Roxy yang baru sampai di Babylon disambut dengan baik oleh kesatria suci yang ada di sana bernama Nord Alistair atau dipanggil Nord. Miria yang melihat kalau Nord sedang caper ke Roxy ingin memberitahunya, namun dicegah oleh Mugan. Setelah berbincang-bincang dengan Nord, Roxy mengajak Miria dan Mugan untuk berkeliling kota Babylon. Sedangkan Fate sekarang sedang meratapi tentang kemiskinannya. Sigrid malah minta dibelikan sarung pedang saat melihat adanya sarung pedang bagus dipajang di sebuah toko. Setelah bertanya kepada si pemilik toko, ternyata sarung pedang itu hanya sebuah pajangan. Lalu Fate pun meminta untuk dibuatkan sarung pedang oleh si pemilik toko. Namun naasnya setelah mendengar harganya 500 koin emas, Fate langsung lari terbirit-birit. Udah nggak punya uang malah dipalak pula. Lalu Fate pun memutuskan untuk berburu monster. Di saat Fate akan melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba ada sekelompok prajurit yang mengundang Fate untuk melakukan party. Fate yang terbiasa sendiri menolaknya. Para prajurit yang mendengar penolakan Fate mengira kalau Fate adalah mantan kesatria suci. Lalu mereka pun pergi. Di saat Fate melanjutkan perjalanannya, dia mencium bau yang tidak sedap karena menumpuknya bangkai monster di sana. Lalu tidak berselang lama Fate bertemu dengan segerombolan monster orc yang mengarah ke arahnya. Di saat Fate akan bertindak, tiba-tiba sekelompok prajurit yang sebelumnya Fate temui muncul dan menyerang para monster orc tersebut. Fate yang melihat itu hendak pergi untuk mencari monster lain. Namun Grid memaksa Fate untuk mencuri monster-monster yang dilawan oleh para prajurit itu. Dikarenakan hal tersebut, mereka berdua pun debat. Namun di saat mereka berdebat, tiba-tiba muncul segerombolan monster orc dari arah lain yang hendak mengepung para prajurit. Fate yang menyadari itu lantas bergegas ke arah para monster orc yang baru datang tersebut. Pemimpin monster orc yang melihat Fate, dia menyuruh bawahannya untuk menyerang Fate menggunakan panah. Fate yang menyadari itu, dia lantas menangkisnya dengan wujud perisai terbaru milik Grid. Lalu Fate langsung menyeruduk para monster orc menggunakan perisai tersebut seperti banteng. Tapi bukan banteng merah ya guys ya. Oke lanjut. Setelah mengalahkan semua monster orc, Fate memutuskan untuk kembali terlebih dahulu. Di saat Fate akan menukar hasil buruannya dengan uang, para prajurit yang melihat Fate terkejut dan terheran-heran, bahkan resepsionisnya juga, karena hasil buruan Fate yang sangat banyak.
Namun pada saat itu juga para prajurit yang sebelumnya melawan monster orc, mereka mendatangi Fett mencari masalah. Mereka menuduh Fett telah mencuri monster buruan mereka. Dikarenakan mereka menyerang Fett duluan, Fett lantas menghabisi semua prajurit itu. Setelah Fett menukar buruannya dengan uang, tiba-tiba Roxy datang dengan penuh amarah karena ada keributan di tempat tersebut. Namun setelah mengetahui kronologi kejadiannya, Fett dilepaskan oleh Roxy, sedangkan para prajurit itu dihukum selama 1 malam. Di saat Fett ditanyai namanya, dia memberitahukan kepada Roxy bahwa namanya adalah Mukuro. それと身なりも整えるようにしてください。Lalu pada saat Fett frustasi berpikir akan membeli pakaian bagus, tiba-tiba orang pemilik toko yang sebelumnya datang menemui Fett setelah mengetahui kalau Fett adalah prajurit yang kuat. Lalu dia meminta agar Fett memakai perlengkapan buatannya saat bertarung. Ya, seperti mengiklankan lah ya guys ya. Dan nama orang tersebut adalah Jade Stratos. Panggil aja Jade. Tapi kok kayak cewek ya guys. Kita panggil aja Atos ya guys ya. Sepakat gaskun. Setelah Fett memakai perlengkapan yang dibuat oleh Atos, dia nampak gagah dan berwibawa. Dikarenakan sudah malam, Fett memutuskan untuk mencari tempat makan. Lalu Fett melihat adanya tempat makan yang banyak orang mengantri. Fett yang melihat itu berpikir kalau ada banyak orang yang datang ke tempat itu, pasti masakan yang dijual di sana murah dan enak, seperti tujuan para anak kos ya guys ya. Fett pun memutuskan untuk pergi ke tempat makan tersebut. Setelah Fett masuk, benar saja makanan yang dijual di sana sangat enak. Dia menjual kue mochi ya guys ya. Sampai-sampai para pejantan mengantri untuk sekedar melihatnya. Lanjut. Setelah wanita itu melihat Fett, dia lantas menghampirinya. Namun terkejutnya Fett saat mendengar wanita itu mengetahui identitasnya. Yang ternyata wanita itu juga memiliki skill pendosa, yaitu nafsu, Eris Silas atau nafsu. Lalu Fett dan Eris mengobrol berdua. Namun dikarenakan iman Fett yang sangat tebal, dia bisa menahan skill nafsu milik Eris. Namun ngelirik mochi dikit nggak apa-apa ya guys ya. Oke, lanjut. Lalu Fett bertanya kepada Eris apakah dia mengenal Mine. Eris menjawab kalau dia tahu Mine, tapi mereka tidak terlalu akur karena ukuran mochi mereka yang berbeda. Jadi Mine mungkin iri kepada mochinya Eris. Lalu Eris mengucapkan terima kasih kepada Fett karena sudah mengalahkan Chimera Haniel yang menurutnya sangat merepotkan. Dia juga memberitahukan kalau masih banyak Chimera yang belum ditemukan, dan dia takut kalau ada Chimera yang sudah berevolusi akan jadi runyam keadaannya. Apalagi dengan kondisi para kesatria suci saat ini yang tidak meyakinkan. Layaknya sambar petir di siang bolong, Fett terkejut mendengar berita tersebut. Lalu dengan sangat serius, Eris memberitahukan kepada Fett kalau dirinya adalah penjaga kerajaan. Jadi dia memiliki rencana untuk membuat kerajaan makmur selama 500 atau 1000 tahun ke depannya. Meskipun dia harus mengorbankan nyawa orang lain, yaitu Roxy Hart harus mati di Galia. Fett yang mendengar itu langsung marah. Namun Eris tidak memperdulikannya. Dia terus berkata bahwa di Galia ada fenomena kebencian, dan itu disebabkan oleh kebencian yang terkumpul saat seseorang mengalahkan monster, dan itu akan terus berkumpul sedikit demi sedikit sampai menjadi bukit. Salah guys ya, sedikit
demi sedikit sampai menciptakan monster yang kuat. Dan fenomena kebencian juga bisa muncul di manusia, diakibatkan kebencian yang menumpuk dari penindasan, diskriminasi, kemiskinan yang disebabkan oleh kesatria suci. Maka dari itu, Aerys harus mengorbankan Roxy yang memiliki jiwa yang selalu peduli kepada rakyat. Dari hal tersebut, Roxy akan memiliki kebencian dan itu akan menjadi dasar kebencian yang dapat menyerap kebencian orang-orang dan melahirkan manusia baru yang memiliki kemampuan yang luar biasa yang nantinya dapat mendukung kerajaan. Fate yang mendengar itu semakin geram dan semakin marah dong. Lalu karena tidak bisa lagi menahannya, dia lantas pergi dari tempat tersebut. Aerys yang melihat kemarahan Fate, dia tidak peduli karena rencananya sudah dilaksanakan dan dia percaya kalau rencananya akan berhasil. Sedangkan Roxy yang mereka bicarakan sekarang sedang berburu monster dengan menunggangi kuda putih. Dan Fate sekarang semakin bertekad akan selalu melindungi Roxy. ロキシー様は俺が守る。